Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pembagian redaksi atau jumlah dalam bahasa Arab. Di video sebelumnya saya telah menyinggung jumlatul naswiyah atau jumlatul ihtimaliyah. Ini merupakan pembagian di antara pembagian dari bahas jumlah atau redaksi bahasa Arab. Definisi daripada jumlah naswiyah, apa itu jumlatul naswiyah? Adalah al-jumlatul lati tadullu ala ma'nan wahidin ma'na wahidin atau ta'wilatun wahidatin. Jadi jumlah atau jumlah naswiyah itu adalah redaksi atau jumlah yang hanya memiliki satu makna atau satu penafsiran saja. Sedangkan jumlatul ihtimaliyah itu adalah redaksi al-jumlatul lati tadullu ala ma'nan akthar min ma'nan wahidah. Jadi jumlah ihtimali adalah sebuah redaksi yang menunjukkan lebih dari satu makna. Saya kasih contoh misalnya, zahaba zaidun sama qad zahaba zaidun. Zahaba zaidun ini masuk jumlatun ihtimaliyah, sedangkan qad zahaba zaidun ini masuk jumlah naswiyah. Maksudnya apa? Zahaba zaidun untuk menunjukkan telah pergi, Zaid telah pergi, menunjukkan bahwa peristiwa pergi itu telah terjadi dari Zaid. Namun redaksi ini kita tidak tahu secara pasti apakah peristiwa perginya Zaid itu baru-baru saja terjadi atau telah lama. Jadi zahaba zaidun ini makna, jadi dia mengandung dua makna. Yang pertama, Zaid telah pergi, bisa jadi perginya baru-baru tadi, atau bisa juga mengandung makna Zaid telah pergi telah lama. Namun ketika telah dimasuki qad zahaba zaidun, maka redaksi ini disebut sebagai jumlatul naswiyah, hanya mengandung satu makna, bahwa peristiwa zahaba zaidun, Zaid telah pergi, artinya baru-baru terjadi. Ya, ini salah satu makna maksudnya qad. Dan qad itu sendiri ya memiliki empat makna tergantung apa yang datang setelahnya. Kalau yang datang setelah huruf qad ini kata kerja past verb atau kata kerja lampau, maka dia mengandung dua makna. Ini makna umum yang kita kenal ya dalam ilmu nahwu, mengandung takrib, mendekatkan sebuah peristiwa, mendekatkan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Kemudian qad untuk menunjukkan tahqiq, sesuatu penguatkan, untuk menunjukkan tahqiq atau kita artikan sebagai sesungguhnya. Jadi qad ini datang untuk menunjukkan penegasan atau penguatan makna. Sedangkan qad jika masuk ke dalam qad yang datang setelah qad itu kata kerja fi'il mudhari, kata kerja continuous tense, maka menunjukkan dua makna. Yang pertama menunjukkan taksir, menunjukkan banyak. Yang kedua menunjukkan taklil, menunjukkan sedikit. Itu. Jadi redaksi yang pertama tadi jumlatun ihtimaliyah zahaba zaidun, sedangkan qad zahaba zaidun adalah jumlatun naswiyah. Contoh yang lain sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, misalnya ishtaraitu qadha ma'in, ishtaraitu qadha ma'in sama ishtaraitu qadhan ma'an. Jadi dari kacamata ilmu nahwu boleh-boleh saja Anda mengatakan ishtaraitu qadha ma'in, ya kan? Bisa juga Anda mengatakan ishtaraitu qadhan ma'an. Tapi di sana ada perbedaan yang signifikan perbedaan antara dua redaksi ini. Redaksi yang pertama ishtaraitu qadha ma'in ini disebut dengan jumlatun ihtimaliyah atau jumlah yang memiliki lebih dari satu makna. Bagaimana kita memahaminya? Ada dua makna. Ishtaraitu qadha ma'in, makna yang pertama, ishtaraitu saya telah membeli qadha ma'in, itu air seukuran gelas. Oke, air seukuran gelas atau seukuran botol. Kemudian makna yang kedua, ishtaraitu qadha ma'in, saya telah membeli cangkir atau gelas atau bejana. Jadi makna yang kedua
ya. Sedangkan ishtaraitu qadhan ma'an, dia hanya mengandung satu makna saja. Apa artinya ishtaraitu qadha ma'in? Aku atau saya telah membeli air yang kadarnya volume gelas. Volume gelas, ukurannya atau takarannya itu takaran gelas atau seukuran bejana atau gelas. Jadi hanya satu makna. Itu contohnya dalam redaksi atau contoh-contoh dalam bahasa Arab. Kita masuk ke dalam ayat Al-Quran, kita bermuamalah, kita terapkan kaidah umum ini dalam bahasa Arab. Misalnya saya kasih contoh surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini redaksi yang datang dalam Al-Quran. Di luar kacamata Al-Quran bisa kita di luar Al-Quran bisa kita mengatakan na'buduka wa nasta'inuka. Jadi dua format bisa Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sama na'buduka wa nasta'inuka. Dari kacamata ilmu nahwu ini dibolehkan, boleh-boleh saja Anda mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa na'buduka wa nasta'inuka. Namun apa perbedaannya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu sama na'buduka wa nasta'inuka? Iyyaka ini adalah maf'ulun bih, teman-teman semua. Sebagaimana ka na'buduka juga maf'ulun bih. Redaksi yang pertama yaitu takdim. Jadi ditakdimkan, maf'ulnya ditakdimkan, sedangkan redaksi yang kedua na'buduka, ka ini maf'ulun bih ditakhirkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sebagai jumlatun naswiyah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya mengandung satu makna saja, satu penafsiran atau satu pentakwilan saja. Artinya apa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku memohon pertolongan. Berarti hanya satu makna. Ini tufidu takhsis. Makanya ada kaidah balaghah teman-teman semua, dan kaidah ini bisa diterapkan nanti di kaidah umumnya, bisa diterapkan di nas-nas, di ayat-ayat lain, bahwa at-taqdim yadullu ala takhsis, yadullu ala qasr, yadullu ala has. Jadi takdim suatu kalimat atau suatu kata itu untuk menunjukkan pengkhususan. Ini kaidah umum ya, berarti ada pengecualian nanti. Iyyaka na'budu berarti maf'ulnya objeknya di sini takdim. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan takhsis, pengkhususan bahwa peribadatan, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Sehingga redaksi ini disebut jumlatun nasiyah. Sedangkan redaksi yang kedua na'buduka wa nasta'inuka, di mana dalam kacamata ilmu balaghah boleh-boleh saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun na'buduka wa nasta'inuka ini disebut dengan jumlatun ihtimaliyah. Apa artinya? Kalau kita artikan kami menyembah kepadamu dan memohon pertolongan kepadamu. Bisa juga aku memohon, redaksi ini bisa mengandung aku bisa beribadah kepada Engkau dan bisa juga beribadah kepada Engkau. Karena redaksi na'buduka wa nasta'inuka ini tidak mengandung makna pengkhususan, pembatasan. Bahwa na'buduka seakan-akan Al-Quran ketika mengatakan na'buduka wa nasta'inuka, ya seakan-akan redaksi ini, hakikat atau tabiat redaksi ini membolehkan kita untuk beribadah selain daripada Allah, dan ini subhan mustahil. Makanya dari awal Al-Quran datang untuk memutus, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Karena redaksi yang kedua ini na'buduka wa nasta'inuka, ada kemungkinan kita bisa beribadah kepada Allah dan bisa beribadah selain kepada Allah, atau kita memohon bantuan pertolongan kepada Allah, bisa juga bisa memohon bantuan selain daripada Allah, karena jumlah ini memungkinkan, memiliki ihtimal kemungkinan. Makanya Al-Quran langsung memutus pentakwilan atau penafsiran yang lain. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka inilah hikmah kenapa
redaksinya seperti ini. Kenapa bukan na'buduka wa nasta'inuka? Bahkan di mana dalam kacamata ilmu boleh-boleh saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, boleh dalam kacamata ilmu nahwu. Na'buduka wa nasta'inuka boleh dalam kacamata ilmu nahwu. Tapi dalam segi dari kacamata ilmu balaghah itu mustahil akan terjadi, karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jumlatun nasiyah, sedangkan na'buduka wa nasta'inuka itu adalah jumlatun ihtimaliyah. Allahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di share, di like, dan di subscribe.